termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu termasuk berfilsafat, karena berfilsafat memerlukan kecenderungan untuk memikirkan aspek-aspek mendasar tentang kehidupan dan kenyataan. Sementara, banyak orang mungkin berpikir sehari-hari tanpa mendalami pertanyaan filosofis. Berfilsafat juga sering kali melibatkan keterlibatan dengan karya-karya filosofis, sejarah pemikiran filosofis, dan metode-metode analisis yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Jadi, meskipun berfilsafat adalah bentuk berpikir, tidak semua orang yang berpikir secara umum akan secara otomatis dianggap sebagai seorang filsuf, karena berfilsafat melibatkan pendekatan dan komitmen intelektual yang khas. Filsafat manusia dan pendidikan memiliki hubungan yang erat. Filsafat manusia membantu membentuk dasar pemahaman tentang tujuan, nilai, dan prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan. Hubungan antara filsafat dan pendidikan terkait dengan persoalan logika, yaitu logika formal yang dibangun prinsip koherensi, dan logika dialektis dibangun atas prinsip menerima dan membolehkan kontradiksi. Hubungan interaktif antara filsafat pendidikan berlangsung dalam lingkaran kultural dan pada akhirnya menghasilkan yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat manusia juga membantu dalam menentukan tujuan pendidikan. Apakah pendidikan bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, mempromosikan pemahaman moral, atau menciptakan warga negara yang berpikir kritis? Semua ini dipengaruhi oleh pandangan filsafat manusia. Pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pandangan atau kerangka berpikir yang mencakup nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pendidikan. Ini melibatkan penggunaan akal untuk memahami kebenaran pendidikan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Menciptakan landasan filosofis untuk sistem pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji? Filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena merupakan landasan teoritis yang membimbing prinsip dan nilai-nilai dalam pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Kajian ini membantu memahami esensi dan tujuan pendidikan dalam konteks Islam, sehingga pendidikan dapat diarahkan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Dengan memahami filsafat ini, pendidikan dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip Islam, memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan ajaran agama dan menghasilkan individu yang berakhlak mulia serta memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Mempelajari filsafat pendidikan Islam memberikan beberapa manfaat, antara lain: 1. Pemahaman yang mendalam. Memahami filsafat pendidikan Islam membantu seseorang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan dalam Islam. Penyaringan ilmu filsafat pendidikan Islam membantu dalam menyaring ilmu pengetahuan yang diterima agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini penting untuk menjaga keselarasan antara pengetahuan dunia dan nilai-nilai agama. 2. Pemecahan masalah. Memahami filsafat pendidikan Islam juga dapat meningkatkan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Memecahkan masalah pendidikan dengan merujuk pada prinsip-prinsip Islam sehingga memberikan solusi yang sejalan dengan ajaran agama. 3. Pemberdayaan masyarakat. Dengan memahami filsafat pendidikan Islam, individu dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik melalui penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dengan memperdayakan masyarakat. Penting untuk diingat bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam bukan hanya sekedar mendalami teori, tetapi juga menerapkannya dalam praktik pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang holistik. Tinjauan dalam konteks filsafat pendidikan Islam
Ialah refleksi. Filsafat merujuk pada proses pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip filsafat Islam dalam bidang pendidikan. Rasionalitas dalam filsafat pendidikan Islam menekankan penggunaan akal untuk mencapai kebenaran yang selaras dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Hal ini mengimplikasikan bahwa segala aspek pendidikan harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ruang lingkup kajian dalam filsafat pendidikan Islam ialah mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip epistemologi yang menjadi dasar dari proses terbentuknya pengetahuan dalam konteks keislaman. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, disusun, dan disampaikan dalam pendidikan Islam, termasuk peran wahyu, akal, dan pengalaman dalam proses epistemologi. Aspek-aspek seperti metodologi pengajaran, sumber-sumber pengetahuan, dan nilai-nilai etika juga menjadi bagian integral dalam memahami filosofi pendidikan Islam. Perbedaan antara 4 aliran filsafat pendidikan. Pertama, progresivisme. Aliran ini menekankan pentingnya pengalaman, eksperimen, dan pembelajaran aktif dalam pendidikan. Progresivisme juga memandang pendidikan sebagai proses pengembangan kemajuan potensi individu melalui interaksi sosial dan lingkungan belajar yang dinamis. 2. Esensialisme. Esensialisme ini berfokus pada pembelajaran materi dasar dan pengetahuan yang dianggap esensial seperti ilmu pengetahuan, matematika, dan sastra klasik. Aliran ini menekankan kurikulum yang kaya akan struktur pembelajaran yang ketat. 3. Perennialisme. Perennialisme adalah aliran yang cenderung memandang bahwa klasikisme dan tradisi intelektual harus menjadi dasar pendidikan untuk mengembangkan warga negara yang terdidik dan bijaksana. 4. Rekonstruksialisme. Rekonstruksialisme ini fokus pada transformasi masyarakat melalui pendidikan. Aliran yang menekankan pentingnya pemikiran kritis, perubahan sosial, dan pembelajaran yang berpusat pada masalah-masalah aktual dan konstekstual. Masing-masing aliran filsafat pendidikan ini memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap tujuan dan metode pendidikan, serta pandangannya tentang apa yang seharusnya diajarkan kepada generasi muda. Konsep pendidikan menurut 4 tokoh. Pertama, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam karyanya Muqaddimah menekankan pentingnya memahami sejarah dan faktor-faktor sosial dalam pemahaman pendidikan. Konsepnya yang mencakup pembelajaran yang terkait dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik. Pendidikan yang dianggap sebagai sarana untuk memahami perubahan dalam masyarakat. 2. Al-Ghazali. Al-Ghazali menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Konsep pendidikannya mencakup pengembangan akhlak, moralitas, dan kesadaran spiritual dalam proses pembelajaran. Pendidikannya yang dianggap sebagai sarana untuk mencapai kesempurnaan karakter. 3. Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari sebagai tokoh pendiri NU Nahdlatul Ulama menekankan pendidikan agama yang kokoh dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang modern. Konsep pendidikannya yang diusungnya meliputi pengembangan akal dan iman serta membangun toleransi antar umat beragama. 4. Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menekankan pentingnya pendidikan modern yang seimbang antara ilmu agama dan ilmu umum. Konsep pendidikannya mencakup pendekatan nasional, ilmiah, dan praktis untuk mempersiapkan umat Islam menghadapi perkembangan zaman. Dari 4 tokoh tersebut memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan Islam dengan fokus pada penggabungan antara ilmu pengetahuan, moralitas, dan spiritualitas. Konsep pendidikan Islam mencakup aspek-aspek spiritual, moral, dan intelektual. Pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang taat beragama, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.
Dalam konteks kesejahteraan hidup, pendidikan Islam menekankan pemberdayaan individu untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Beberapa fakta dan data menunjukkan bahwa implementasi konsep pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan hidup. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang memiliki dasar pendidikan Islam cenderung lebih peduli terhadap nilai-nilai sosial, keadilan, dan keberdayaan masyarakat. Selain itu, konsep pendidikan Islam seringkali menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang ekonomi dan kesejahteraan materi dalam masyarakat. Dengan memadukan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan modern, pendidikan Islam dapat memberikan landasan yang kokoh untuk menjawab tantangan kesejahteraan hidup di era kontemporer. Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan konsep pendidikan Islam dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor lokal, sosial, dan politik. Analisis yang lebih mendalam terhadap konteks spesifik diperlukan untuk sejauh mana konsep pendidikan Islam dapat kooperatif dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.